nantinya gitu ya. Jadi harus Jadinya jauh. kemudian ilmunya lah gitu ya. Artinya belum ada wawasan atau ilmunya terkait dengan pertanian. Nah, kita bisa berikan edukasi gitu ya berupa penyuluhan gitu ya atau apa sosialisasi ataupun pendampingan nantinya seperti itu. Oke. Lanjut Pak ke Ya. pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih apa langkah konkret yang harus diprioritaskan nih Pak untuk memastikan tanah itu tetap menjadi aset utama dalam mewujudkan ketahanan pangan? Oke, terima kasih Najwa pertanyaannya. Jadi yang pertama langkah konkretnya yaitu regulasi dari pemerintah itu sendiri ya. Jadi pemerintah harus melakukan atau memberlakukan aturan yang ketat gitu ya terkait dengan konservasi lah. Artinya menjaga tanah itu agar tetap subur atau berkelanjutan nantinya gitu ya. Jadi harus ketat tentang aturannya. Kemudian yang kedua kebijakan terkait dengan pemberian ini subsidi pupuk nih Najwa. Ini penting ya, terutama pupuk-pupuk organik supaya nanti ketika petaninya itu aware terhadap organik ini gitu ya. Artinya kita harus memberikan pupuk organik supaya tanahnya ini berlanjut. Nah, itu harus diberikan subsidi pupuk organik gitu ya. Nah, itu penting Najwa. Kemudian yang ketiga adalah regenerasi dari petani. Nah, ini ya. Jadi ketika petaninya sudah mulai beranjak tua gitu ya. Artinya tidak ada regenerasi nih. Nah, kalau misalnya tanahnya itu ingin berlanjut ya tentunya ini penting juga nih untuk memberikan edukasi nih terhadap kaum muda nih yang ingin berkecimpung di bidang pertanian gitu ya. Jadi petani itu tidak hanya diibaratkan sebagai udah sepuh gitu ya, kemudian kotor-kotoran gitu ya. Nah, kemudian tidak layak lah untuk dijadikan sebagai sumber pemasukan gitu ya atau sumber profit gitu. Nah, ini perlu regenerasi dari petani gitu supaya edukasi ini bisa tersampaikan sehingga tanahnya tetap berlanjut dan juga edukasi terhadap teknologi juga bisa dimanfaatkan gitu ya, dimana kaum muda ini lebih dekat dengan gadget, lebih dekat dengan teknologi seperti itu gitu ya Najwa. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi antara pemerintah, kemudian akademisi dan juga masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita menemukan lahan-lahan yang tercemar gitu ya atau lahan-lahan yang dicemari oleh masyarakat gitu ya, atau oleh segelintir orang gitu. Atau misalnya dalam hal teknik konservasi yang tidak dijalankan, nah itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi penting antara kolaborasi antara akademisi, masyarakat dan juga peneliti nih. Nah, ini peneliti juga penting gitu ya. Jadi masyarakat, petani, akademisi dan juga peneliti. Ini merupakan kombinasi yang baik kalau misalnya kita ingin melanggengkan keberlanjutan dari lahan ini gitu atau keberlanjutan dari tanah gitu. Seperti itu. Mungkin saya izin bertanya nih Pak, Ya. yang tadi ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Tadi ada regenerasi petani sama subsidi pupuk organik, tapi saya mungkin bertanya satu persatu. Ya. Untuk regenerasi petani ini Pak, itu berarti mungkin maksud Bapak apakah di mana petani muda ini jadinya diharapkan jadi jauh lebih lebih paham terhadap teknologi, lebih aware terhadap regenerasi lahan. Jadi tidak hanya regenerasi petani nih, tapi regenerasi lahan itu sendiri gitu. Regenerasi lahan itu maksudnya supaya tanah yang sudah sudah baik itu bisa terus baik, ataupun misalnya mengoptimalkan lahan yang kurang baik menjadi baik seperti itu. Oh, jadi anak muda ini diharapkan untuk lebih terbuka lah terhadap teknologi gitu ya Pak? Ya, betul. Kalau dari subsidi pupuk organik nih Pak, tadi kan Bapak menyebutkan itu pupuk organik. Nah, sedangkan mungkin kalau dari yang saya ketahui ya Pak ya, pupuk organik dan pupuk anorganik, pasar organik di Indonesia itu sendiri kan masih kurang lah gitu Ya, kan. betul. Di Indonesia itu lebih banyak minat-minat dengan hasil pertanian dari pupuk anorganik. Betul. Nah, ini bagaimana nih menurut Bapak terhadap yang tadi Bapak sebutkan yaitu subsidi pupuk organik? Ya, oke. Maksud Bapak gitu. Nah, oke. Jadi pupuk organik ini penting sebagai keberlanjutan tanah itu sendiri. Nah, kenapa petani penting untuk mendapatkan subsidi ini? Supaya nanti yaitu aware terhadap
kualitas tanah, supaya kualitas tanahnya itu tetap terjamin gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya petaninya ingin menerapkan sistem pertanian berbasis organik gitu ya. Nah, jadi ketika petaninya sudah aware ke yang organik, kemudian ingin menerapkan sistem organik sehingga nanti produknya menjadi organik, bukan tidak mungkin menjadi bukan tambahan, artinya meningkatkan kesejahteraan petani gitu ya. Seperti yang kita ketahui, ternyata harga dari hasil panen yang organik itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional gitu ya. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu gitu. Jadi ketika sudah aware penerapan pupuk organik ini baik gitu, kedepannya bisa menjual hasil panen berbasis organik seperti itu. Gitu Pak. Oke, mungkin tadi pertanyaan terakhir Pak, ada beberapa yang di highlight, yaitu regenerasi petani, terus juga subsidi pupuk organik, terus tadi ada kolaborasi ya Pak, terus kolaborasi antara akademisi, pemerintah dan segala macam. Tadi mungkin jadi jawabannya menarik, dan sayangnya itu pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, mungkin sebagai penutup boleh Bapak memberikan kesan pesan atau ya pesanlah buat masyarakat, atau mungkin buat kita sebagai anak muda, atau mungkin buat petani gitu ya Pak ya, terhadap masyarakat. Mungkin boleh dilihat ke depan. Boleh pesan-pesannya Pak. Tanah itu tidak hanya tempat berpijak gitu ya. Jadi tanah itu adalah sumber kehidupan, harapan, masa depan, dan jantung pangan. Oke, sebelum kita tutup, mungkin saya izin menarik kesimpulan dari pembicaraan kita. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita upayakan untuk meningkatkan swasembada pangan melalui pertanian nih Pak, di mana ternyata isu-isu pertanian itu lumayan banyak ya Pak ya. Iya, betul. Dan itu perlu kita pelajari, dan untuk melakukan restorasi, hal pertama yang harus kita lakukan itu adanya feasibility study atau studi kelayakan dari tanah itu tersendiri sebelum dilakukan suatu program atau penanganan terhadap tanah untuk dikembangkan sebagai pertanian. Nah, terus tadi juga ada beberapa poin yang menarik, yaitu optimalkan tanah berpotensi tinggi seperti memberikan pembenah tanah yang baik, terus juga bahan organik ya Pak ya. Terus juga ternyata dari kita masyarakat, juga petani, terus akademisi dan pemerintah itu sendiri perlu adanya kolaborasi yang baik ya Pak ya. Kolaborasi. Nah, terus kemudian hindari lahan-lahan yang tidak menguntungkan, seperti lahan-lahan gambut dalam, terus juga tanah yang mengandung pirit yang tinggi, dan juga lahan-lahan tercemar, karena mungkin itu dapat menjadi racun sendiri bagi tanaman itu sendiri atau pertanian itu sendiri gitu. Sama yang tadi yang paling menarik, yaitu menggalangkan urban farming atau pertanian di dalam kota, yang dimana itu tuh bisa kita kembangkan di halaman rumah kita sendiri, sehingga kita mendukung program swasembada pangan. Mungkin tadi adalah kesimpulan terakhir yang dapat disampaikan, dan juga sebagai tanda terakhir nih Pak, sebagai podcast Soil Talks 2025 kali ini. Mungkin saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Najwa semuanya. Terima kasih banyak ya Pak.